teman-teman, what's up? Welcome back again to Property Talk, channel yang akan membahas seputar properti. Investasi properti adalah investasi yang jangka panjang. Untuk itu, teman-teman harus hati-hati dalam memilih perumahan atau bentuk apapun dari properti. Karena dapat mempengaruhi kenyamanan teman-teman, keamanan teman-teman, dan nilai investasi dari properti itu sendiri. Untuk itu, kali ini kita akan berbagi tips dan trik cara memilih perumahan yang sangat ideal agar teman-teman dapat hidup dengan nyaman, aman, dan memiliki investasi yang besar. Hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan atau teman-teman kaji ketika teman-teman ingin membeli suatu properti atau suatu unit perumahan adalah melihat lokasinya. Lokasinya itu sesuai nggak dengan kebutuhan teman-teman. Hal yang perlu teman-teman kaji adalah fasilitas-fasilitas umum yang terdekat dari perumahan tersebut. Misalnya perkantoran, pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan yang lain-lain. Sebisa mungkin teman-teman harus dekat dengan fasilitas-fasilitas yang teman-teman butuhkan. Misalnya teman-teman bekerja di suatu perusahaan, teman-teman harus bisa sedekat mungkin dengan kantor teman-teman karena untuk bisa memangkas biaya transportasi yang teman-teman butuhkan. Begitu juga dengan pendidikan. Mungkin teman-teman punya anak, mungkin teman-teman punya adik yang sedang bersekolah, teman-teman perlu memikirkan itu. Atau bahkan teman-teman perlu memperhatikan lokasi pusat kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat. Karena bisa saja suatu saat nanti teman-teman membutuhkan dan harus bisa menuju fasilitas kesehatan itu dengan cepat. Jadi itu poin yang perlu teman-teman perhatikan terkait dengan fasilitas umum. Tapi ada hal lain yang teman-teman perlu perhatikan, yaitu adalah topografi. Terkadang topografi selalu dianggap hal yang tidak penting, padahal itu sangat penting karena banyak sekali perumahan yang tidak memperhatikan itu. Karena di beberapa kasus ada perumahan yang sangat bagus, lokasinya sangat bagus, tapi topografinya tidak bagus. Topografinya misalnya cembung ataupun cekung. Ketika topografinya cekung, walaupun memang mungkin salurannya sudah bagus dan fasilitas drainasinya sudah bagus, tapi tetap saja akan banjir gitu. Jadi teman-teman perlu memperhatikan hal itu. Bukan cuma memperhatikan cembung dan cekungnya saja, tapi teman-teman perlu melihat di mana sih lokasi perumahannya. Mungkin lokasi perumahannya terus tebing karena ada di beberapa lokasi. Misalnya seperti lokasi di Lombok Tengah dekat dengan sirkuit, di situ ada perumahan yang ada di atas tebing. Dan itu teman-teman perlu memperhatikan potensi-potensi bencana alam yang kemungkinan terjadi. Karena siapa sih yang mau tinggal di suatu perumahan yang bagus tapi membuat kita sedikit tertekan akan potensi bencananya? Dan juga bukan cuma di atas tebing, teman-teman perlu memperhatikan lokasi perumahan yang dekat dengan perbukitan atau lereng. Karena itu sangat berpotensi terhadap banjir maupun longsor. Jadi itu hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika meninjau masalah lokasi. Hal yang kedua yang teman-teman perlu perhatikan adalah nilai investasi dan harga. Terkadang ada harga perumahan yang sangat-sangat mahal padahal lokasinya tidak bagus. Dan ada juga sebaliknya, lokasinya bagus dan harganya yang sangat murah. Dan itulah properti yang teman-teman harus segera beli. Karena bagaimanapun harga properti akan terkait dengan nilai investasi yang teman-teman akan simpan di properti teman-teman. Karena dengan begitu teman-teman bisa melihat mana properti yang memiliki investasi yang tinggi, mana yang enggak. Contohnya ada di video kami sebelumnya, kami mereview perumahan yang ada di daerah Lombok Barat yang bisa dikatakan pinggir kota Mataram. Menurut kami perumahan itu memiliki nilai investasi yang tinggi karena sekarang di Mataram sedang ada isu bahwa kota Mataram akan dikembangkan mengarah ke perumahan tersebut. Jadi perumahan tersebut memiliki potensi untuk capital gain yang sangat-sangat tinggi. Maksudnya adalah memiliki potensi harga jual dan harga beli yang sangat tinggi. Dan itu sangat bagus ketika teman-teman ingin membeli properti untuk sebagai investasi. Developer, itu adalah poin ketiga yang perlu diperhatikan. Teman-teman perlu mengkaji dan melihat track record dari developer perumahan tersebut. Jangan sampai teman-teman terjerat oleh investasi bodong. Karena banyak sekali developer baru yang datang dan menawarkan harga yang murah, lokasi yang sangat bagus. Padahal itu semua bodong dan itu teman-teman perlu perhatikan. Dan bagaimana sih cara mengecek developer itu bagus atau enggak? Teman-teman bisa melihat track record atau perumahan-perumahan yang sudah dibangun dan teman-teman bisa menanyakan
kerja, keluarga yang sudah membeli perumahan di developer tersebut. Dan juga nggak salah kalau teman-teman datang ke kantor, mengecek kantornya di mana, mengecek legalitas dari developer itu nggak salah. Teman-teman bisa melakukan itu untuk memastikan bahwa teman-teman membeli perumahan atau membeli properti di developer yang benar. Dan contohnya di Kota Mataram itu banyak banget developer baru, tapi nggak semuanya itu jelek. Banyak developer baru yang bahkan bagus seperti Mahkota Cipta Indonesia, dan ada juga developer lama seperti Varindo, Royal, dan lain-lain. Jadi jangan memandang ketika developer itu baru itu developer yang tidak bagus. Tidak semuanya seperti itu. Baik, Semoton Properti, poin yang selanjutnya yang teman-teman perlu perhatikan adalah fasilitas dari perumahan itu. Fasilitas ini saya akan membagi jadi beberapa hal. Yang pertama adalah fasilitas umum. Fasilitas umum yang teman-teman perlu perhatikan di perumahan itu adalah seperti penerangan jalan umum yaitu PJU, keamanan yang ditunjang oleh pos jaga, dan juga ketersediaan security, dan selanjutnya adalah drainase dan perkerasan. Perkerasannya seperti apa, lebarnya seperti apa. Jangan sampai teman-teman membeli properti dengan perkerasan yang tidak bagus atau dengan saluran drainase yang tidak bagus. Itu akan mempengaruhi nilai investasi dan kenyamanan teman-teman. Dan selanjutnya, ketika kita sudah melihat fasilitas umum, kita akan melihat fitur atau fasilitas yang ditawarkan di setiap unit perumahan. Teman-teman perlu melihat apa saja sih yang ditawarkan oleh developer, mungkin seperti air, listrik, pagar, tembok keliling. Itu teman-teman perlu memastikan. Jangan sampai teman-teman membeli properti yang harus menguras uang teman-teman kembali. Mungkin teman-teman sudah membeli properti dengan semua uang yang teman-teman punya, dan teman-teman tidak sadar bahwa ada beberapa hal yang teman-teman harus penuhi sehingga perumahan itu sudah layak. Dan untuk contoh perumahan subsidi dengan harga yang terjangkau yang menurut kami memiliki fasilitas-fasilitas yang bagus, itu ada di video kami sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa cek. Di samping fasilitas-fasilitas itu, teman-teman perlu melihat berapa luasan dari suatu unit perumahannya dan juga berapa jumlah kamar yang ada di setiap unit. Dan itu teman-teman jangan sampai membeli perumahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, karena itu hal yang perlu sangat diperhatikan. Misalnya teman-teman memiliki satu anak dan memiliki satu istri, maka cukup 2 kamar, dan teman-teman masih memiliki satu anak yang mungkin di bawah 5 tahun, itu cukup 1 kamar. Jadi itu yang teman-teman perlu perhatikan dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Masih di dalam sub bagian dari fasilitas yang ditawarkan di setiap unit perumahan, teman-teman perlu nih memperhatikan material-material yang digunakan. Bagaimana cara simpelnya untuk mengetahui? Teman-teman tinggal minta brosur ataupun menanyakan langsung kepada pihak developer. Dan biasanya memang ada nih di setiap brosurnya itu material-material apa yang digunakan di suatu perumahan tersebut atau di satu unit tersebut. Salah satu cara untuk memastikan bahwa material yang digunakan dalam perumahan itu bagus atau tidak, teman-teman bisa langsung menanyakannya ke pihak developer, atau mungkin teman-teman yang tidak begitu percaya dengan developer, teman-teman bisa langsung menanyakan ke kerabat atau teman yang memang bekerja di bidang konstruksi. Jadi seperti itu. Atau teman-teman bisa menonton video kami selanjutnya dan kami akan membahas material-material yang cocok, bagus, dan tepat untuk properti yang Anda sayangi. Masih di sub yang sama, teman-teman juga selain material, fasilitas umum, fasilitas unit perumahannya itu sendiri, teman-teman juga nggak salah kalau teman-teman melihat model. Karena ketika kita tinggal, maka salah ketika kita hanya melihat materialnya saja, tidak melihat dari model perumahannya. Teman-teman perlu memperhatikan kecocokan antara pribadi teman-teman dengan model yang ada. Jangan sampai ketika teman-teman membeli perumahan yang tidak cocok, maksudnya mungkin tidak sesuai dengan selera teman-teman, teman-teman perlu nih menguras uang lagi untuk perbaikan. Jadi sebisa mungkin teman-teman jangan sampai memilih perumahan yang tidak sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan dan apa yang teman-teman inginkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik. See you di next video.